Kalau kita melihat hari-hari ini pertumbuhan, perkembangan daripada pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan sangat berkembang pesat dengan adanya media sosial. Dengan adanya media sosial, ada Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Orang dengan mudah memberitakan Injil, memberitakan firman. Ditambah lagi banyaknya tamatan-tamatan sekolah teologia dan sekolah Alkitab setiap tahun. Sangat banyak tamatan-tamatan teologia, tamatan-tamatan sekolah Alkitab. Lalu tamatan-tamatan teologia sekolah Alkitab ini tidak semua punya nyali, punya mental untuk merintis. Paling hanya sekian orang yang berani. Paling hanya sekian persen, hanya sedikit yang berani merintis. Lalu untuk mempertanggungjawabkan ijazahnya itu, statusnya itu bahwa dia sudah sarjana teologia, bahwa dia sudah tamat sekolah Alkitab, maka dia membuka channel di media sosial, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Mereka hanya dipenuhi pengetahuan-pengetahuan, dan tidak banyak dari tamatan-tamatan teologi dan sekolah Alkitab ini, tidak banyak yang dipenuhi Roh Kudus, hanya sedikit. Ya. Karena lebih banyak mereka yang menolak, apalagi yang dari teologi ya cenderung sangat menolak kepenuhan Roh Kudus, bergerak dengan Roh Kudus, dianggap sesat dengan menggunakan dalil-dalil ayat firman Tuhan. Kalau sekolah Alkitab masih lebih banyak ya. Lalu ini yang menjadi problem. Apakah firman atau Injil yang diberitakan, yang diajarkan itu melalui media sosial itu benar atau tidak, baik juga di luar media sosial? Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang orang Kristen atau siapapun saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan sembarangan atau dengan mudah dan gampang menerima apa yang saudara dengarkan tentang firman Tuhan atau Injil, baik melalui media sosial atau di luar media sosial. Alkitab sudah memperingatkan, memberitahukan, memberikan warning kepada saudara dan saya, supaya jangan terlalu gampang, terlalu mudah menerima setiap firman Tuhan, Injil yang diberitakan. Sebelum saudara menerima, ketika saudara mendengar, saudara harus teliti. Teliti setiap pemberitaan Injil, pemberitaan firman, setiap khotbah yang saudara dengarkan, baik di media sosial, di luar media sosial, baik juga ketika di dalam suatu gereja. Saudara harus perhatikan dengan teliti khotbah yang saudara dengarkan, firman Tuhan, Injil yang saudara dengarkan. Jangan karena dia tamatan teologi atau tamatan sekolah Alkitab,
lalu saudara terhipnotis, langsung merasa bahwa yang dikotbahkan, yang disampaikan itu, firman yang dikotbahkan, firman Tuhan atau Injil yang disampaikan, diberitakan itu, dikotbahkan itu sudah benar. Belum tentu. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan dalam Alkitab supaya perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan teliti apa yang kau dengar. Di dalam kitab Ibrani 2 ayat 1, di sini dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di bawah arus apa maksudnya di sini? Arus pemberitaan firman Tuhan yang menyesatkan, yang sepertinya benar padahal menyesatkan. Jadi kalau saudara tidak memperhatikannya dengan teliti, setiap khotbah, setiap pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, tidak saudara perhatikan dengan teliti, bahaya. Jangan asal terima, teliti dulu yang disampaikan, yang dikotbahkan benar atau tidak, supaya saudara jangan sampai terbawa arus oleh pemberitaan palsu, pemberitaan Injil yang palsu, firman Tuhan yang palsu karena salah tafsir, salah pemahaman. Lalu saudara terbawa arus penyesatan, dan itu berakibat kepada keselamatan saudara, berakibat kepada keselamatan saudara dan saya. Keselamatan saudara bisa hilang apabila saudara tidak teliti mendengar khotbah, tidak teliti mendengar setiap pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Salah satu tanda pemberitaan Injil yang benar, salah satu, ya. Jadi tandanya bukan karena dia sarjana teolog, bukan karena dia tamatan sekolah Alkitab, jangan langsung terhipnotis. Salah satu tandanya, dan ini diberitahukan dalam Ibrani pasal 2 ini di ayat 4. Di sini dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya, menurut kehendak Bapa, menurut kemauan keinginan Bapa di surga. Jadi salah satu pemberitaan Injil firman Tuhan yang benar, maka akan diakhiri dengan peneguhan. Melalui apa? Mujizat-mujizat, impartasi kuasa Roh Kudus. Makanya ada istilah antarkol. Jadi saudara jangan anti hamba Tuhan, pemberita Injil, pemberita firman. Kalau selesai berkhotbah lalu antarkol, jangan saudara bilang sesat. Tujuan daripada antarkol adalah untuk meneguhkan Injil yang diberitakan. Dengan antarkol, impartasi kuasa, tanda-tanda mujizat, itu
adalah pemberitaan yang benar. Jadi Injil itu nggak asal diberitakan saja begitu, tidak selesai. Pemberitaan Injil yang benar, pemberitaan firman yang benar akan diakhiri dengan tanda-tanda mujizat, ya. Tanda-tanda penyertaan kuasa Roh Kudus, impartasi kuasa Roh Kudus, kuasa surgawi. Jadi tidak ada yang salah dengan mujizat. Amin, haleluya. Sama dengan para rasul dan para nabi. Kalau saudara belajar Alkitab dengan benar, para rasul dan para nabi, mereka tidak hanya memberitakan firman, memberitakan Injil, tidak hanya mengajar firman, mengajar Injil, tapi selalu disertai dengan tanda-tanda mujizat, pernyataan-pernyataan kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus, kuasa surgawi, impartasi kuasa. Sama juga ketika Yesus berada selama di dunia, dia tidak hanya memberitakan Injil, dia tidak hanya mengajar firman Tuhan, tapi selalu juga ditandai dengan tanda-tanda mujizat, impartasi kuasa. Jadi jangan terkecoh, jangan membanggakan gelar akademik pengetahuan. Seorang pemberita Injil, seorang pemberita firman, seorang nabi atau rasul harus bisa meneguhkan pemberitaannya tentang firman dan Injil itu dengan tanda-tanda mujizat, dengan impartasi kuasa ilahi, kuasa yang daripada surga. Jadi kalau tidak bisa, perlu hati-hati. Misalnya saudara mendengar pengkhotbah berkhotbah berkata Yesus kita dahsyat, ajaib, luar biasa, yang sakit sembuh. Saudara bilang amin, tapi dia tidak pernah membuktikannya. Dia tidak bisa buktikan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat kitab Ibrani pasal 2 ini, Tuhan memperingatkan saudara, hati-hati, telitilah mendengarkan khotbah, telitilah mendengarkan setiap pemberitaan Injil firman Tuhan. Kalau pemberitaan Injil, pemberitaan firman itu diteguhkan, diakhiri dengan tanda-tanda mujizat, impartasi kuasa ilahi yang daripada surga, maka itu adalah pemberita yang benar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.